Shalom, saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Krismendo Aprilia Lopati dengan NPM 12155201210020 pada mata kuliah pengantar teknik informatika. Fungsi komputer. Komputer memiliki 4 fungsi dasar, yaitu 1. Data processing atau pengolahan data, 2. Data store atau penyimpanan data, 3. Data movement atau pemindahan data, 4. Control atau pengendalian. Kita masuk dengan 1. Data processing. Komputer digunakan untuk pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Data yang diolah umumnya data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Yang kedua, data store. Berfungsi untuk pengamanan data, pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengembalian data. Misalnya, kita dapat menggunakan MS Word, kita dapat melakukan penyimpanan atau save data tersebut ke dalam hard disk dan juga dapat mengambil kembali data tersebut atau open. Yang ketiga, data movement. Komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari suatu komputer ke komputer lain atau alat-alat output lain. Kontrol. Komponen komputer. Komponen terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan menjadi 3 jenis unit. Unit pemasukan atau input, unit pemrosesan atau proses, dan pengeluaran atau output. Kita masuk dengan pertama, komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer, contohnya keyboard, mouse, trackpad, pen, microphone, dan signer. Komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang berfungsi memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. 1. Proses, 2. Motherboard, 3. Hard disk, 4. Memori atau RAM. Komponen output. Komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dan perintah yang telah diproses sebelumnya. Pertama, monitor, kedua, printer, ketiga, speaker. Manfaat komputer. 1. Penyimpanan surat menyurat sampai dengan penyimpanan arsip di kantor. 2. Buat film dan bidang animasi dan efek-efek 3 dimensi. 3. Pencarian buku berdasarkan judul buku dan nama pengarang di perpustakaan. 4. Pelayanan administrasi dan mutu pelayanan medis pada rumah sakit. 5. Kemasan tiket pesawat terbang pada perusahaan penerbangan domestik maupun internasional. 6. Administrasi negara seperti administrasi data kepegawaian, administrasi kependudukan, pembuatan KTP, SIM, dan sebagainya. Ketujuh, penggunaan komputer dalam bidang industri. Kita masuk dengan pembahasan berikutnya, hubungan komputer dan teknologi informasi. Bila dikaitkan dengan teknologi informasi, komputer sangat berperan dalam penyebaran informasi. Misalkan, dengan adanya internet kita bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam dan rinci. Secara mudahnya, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengirim informasi tersebut akan 1. Lebih cepat, 2. Lebih luas sebarannya, 3. Lebih lama penyimpanan.
Ya, kita masuk dengan hidup tanpa komputer. Satu, kita tidak bisa menyusun dan menulis proposal, surat, laporan, dan lain-lain serapi hasil dari aplikasi komputer pengolah kata. Dua, kita tidak bisa menghitung dengan cepat dan otomatis layaknya aplikasi komputer pengolah foto. Tiga, tidak bisa mengapresiasi materi-materi dengan ditambah desain dan animasi layaknya yang bisa dihasilkan dari aplikasi komputer pengolah materi presentasi. Empat, masih banyak kesusahan yang jika tidak didukung dengan aplikasi komputer. Kita masuk dengan mesin pengolah informasi. Bagaimana penting pada komputer yang mendukung berjalannya suatu sistem informasi adalah CPU atau Central Processing Unit, di mana CPU itulah pusat seluruh kegiatan komputer yang mengubah input menjadi output yang diinginkan. Bagaimana komputer yang berguna dalam suatu sistem informasi yang mampu menghasilkan output seperti yang diinginkan itu terdiri dari peralatan penginputan, peralatan itu memproses input, peralatan penyimpanan, dan keluar atau hasil output. Kelompok komputer berdasarkan data yang diolah. 1. Komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal, biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak terbentuk angka. 2. Komputer digital. Komputer merupakan komputer yang kebanyakan kita kenal. Data yang diterima adalah data yang sudah berupa data digital. 3. Komputer hybrid merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog, komputer digital, komputer yang untuk mengelola data yang sifatnya baik kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan penggunaannya, special purpose komputer berarti komputer untuk keperluan khususnya. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. General purpose komputer merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan sebagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan warna. Large scale komputer, komputer skala besar. Komputer yang termasuk dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat software yang lengkap. Berdasarkan spesifikasinya, microcontroller memiliki sebuah peralatan pokoknya sebagai sebuah komputer dalam suatu CPU. Peralatan tersebut diantaranya prosesor, memori, input atau output. Mikrokomputer. Komputer ini khususnya untuk single user, bisa disebut komputer pribadi, personal komputer. Engineering workstation. Komputer ini lebih powerful apabila dibandingkan dengan komputer pribadi umumnya. Komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaan. Mini komputer digunakan untuk banyak pemakaian multi-user pada saat yang bersamaan. Time share ini artinya menggunakan komputer tersebut untuk digunakan oleh beberapa pemakai sekaligus secara bersama-sama, dan komputer akan membagi bagian waktunya bergantian untuk masing-masing pemakaian. Mainframe merupakan satu-satunya komputer yang ada pada waktu itu. Mainframe dapat
melayani ratusan penggunaan pada satu yang bersama. Superkomputer, komputer yang power ada aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk melatih ilmu. Komputer ini memiliki beberapa proses untuk menjalankan tugasnya berdasarkan ukurannya. Power atau menara. CPU komputer yang biasanya diletakkan di samping atau di bawah meja karena ukurannya relatif besar. 2. Desktop atau meja. CPU komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari tower biasanya diletakkan atas meja. 3. Portable atau mudah dibawa. CPU komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari desktop karena bagian-bagiannya dapat dirangkai menjadi satu kotak saja sehingga mudah dibawa kemana-mana. Notebook atau buku catatan. CPU komputer yang ukurannya sebenarnya bukan catatan saja, di mana sekarang banyak dipakai pelajar, mahasiswa, dosen, pengusaha, peneliti, dan lain-lain. Notebook, CPU komputer yang ukurannya ada di antara komputer, notebook, dan laptop. Ya, revolusi komputer generasi pertama dari tahun 1943 sampai 1940-an. Generasi kedua pada tahun 1998 sampai pada tahun 1960-an. Permunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Generasi ketiga di tahun 1998, para ilmuwan kemudian berhasil memasuki lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut microchip. Generasi keempat pada pertengahan tahun 1970-an, perangkat komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer disebutkan microkomputer, dijual dengan paket perintah lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Generasi kelima, komputer memiliki instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia menggunakan visual, kemampuan untuk mendengarkan bahasa asing. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin menggunakan pembuatan komputer generasi kelima. Revolusi internet dari tahun 1961 Juli sampai 2007. Anagram Mars FR1000, aliran pertama Steinman, manajemen untuk secara akurat mengendalikan laju setiap aliran CPU. Manfaat internet. Banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bidang bisnis seperti pembuatan website usaha. 2. Bidang pendidikan, dapat mengakses informasi terkait dengan modal, artikel, jurnal, pengetahuan umum. 3. Bidang informasi. Internet adalah penyediaan informasi yang dirasakan lebih efektif, mampu mendapatkan informasi dan berita acuan secara cepat. 4. Bidang kesehatan. Internet sebagai informasi kesehatan dan jasa untuk pelayanan pengobatan secara online. 5. Bidang sosial dan hiburan. Penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada. Kesimpulan, teknologi informasi dan komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lain. Sebagai teknologi komunikasi dan informasi adalah satu paduan yang tidak dapat dipisahkan. Komputer banyak digunakan di segala bidang kehidupan. Sekian dan terima kasih.